Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kelas 12 pada semester 1 itu kita mempunyai 3 bab. Bab pertama itu mengenai sifat koligatif larutan, di mana konsep dasar yang kalian harus pahami untuk masuk pada bab sifat koligatif larutan adalah mengenai satuan-satuan konsentrasi. Ada beberapa satuan konsentrasi yang sudah kalian pelajari di kelas 11, tapi ada juga yang belum. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Bab 2 itu membahas tentang elektrokimia. Ya, bab 2 itu terdiri dari 3 subbab, yaitu yang pertama tentang penyetaraan reaksi redoks, di mana penyetaraan reaksi redoks itu konsep dasar yang kalian harus kuasai, yaitu tentang bilangan oksidasi. Kelas berapa kalian belajar bilangan oksidasi? Ya, kalau nggak salah di kelas 10 kalian belajar biloks ya. Jadi nanti Ibu akan mengingat kembali. Coba kalian siapa yang masih ingat tentang bilangan oksidasi. Subbab yang kedua dari bab 2 adalah sel volta. Dan subbab ketiga adalah sel elektrolisis. Bab 2 ini pada umumnya banyak kegiatan menghitung dan pemahaman. Bab terakhir di semester 1 kita bahas tentang kimia unsur. Pada kimia unsur ini mutlak hafalan. Modal dari bab 3 konsep dasarnya adalah hafalan tentang unsur-unsur golongan A dan unsur-unsur golongan B atau transisi periode keempat di dalam sistem periodik. Ibu yakin kalian sudah kelas 12, berarti sudah hafal unsur golongan A dan golongan B transisi periode keempat. Nah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bab 1, yaitu sifat koligatif larutan. Tapi sebelum masuk bab 1, Ibu akan mengingatkan kembali tentang satuan-satuan konsentrasi. Karena dengan paham satuan konsentrasi, kita akan lebih mudah memahami bab sifat koligatif larutan. Baiklah, marilah kita sama-sama bahas tentang satuan konsentrasi. Yuk. Ya. Marilah kita sekarang memasuki bab 1, yaitu sifat koligatif larutan. Seperti yang saya bicarakan di awal, untuk dapat memahami sifat koligatif larutan, konsep dasar yang harus dikuasai adalah tentang satuan-satuan konsentrasi. Jadi terlebih dahulu saya akan membahas tentang satuan-satuan konsentrasi. Ya, yang pertama, kita bicara satuan konsentrasi konteksnya di dalam suatu larutan. Contoh, Ibu punya 1 gelas air. Kemudian ke dalam 1 gelas air itu saya tambahkan gula. Lalu diaduk. Maka jadilah larutan gula. Di dalam larutan gula itu ada apanya berarti? Ada air kan tadi? Ya, dan ada gula. Itulah komponen dari suatu larutan. Jadi di dalam larutan itu ada pelarut, yaitu air, dan ada zat terlarut, yaitu gula. Kalau kita bicara konteksnya di dalam larutan gula. Ya, itu contoh penting dari konsep larutan. Jadi saya ingin kalian harus bisa memahami mana zat terlarut, mana pelarut, dan mana larutan. Itu yang harus pahami. Sekarang kita masuk pada satuan konsentrasi yang pertama, yaitu persen. Kalian sudah belajar kadar dalam persen dari SD sebetulnya ini. Tapi tetap saja sekarang yang kita pelajari konsepnya persen ini berkaitan dengan larutan.
Apa itu persen? Persen adalah bagian per 100. Kadar persen bisa dinyatakan dalam massa per massa, bisa persen massa per volume, atau bisa persen volume per volume. Jadi kalau kita masuk rumus dari definisi bagian per 100 ini, persen massa per massa didefinisikan adalah massa zat terlarut per massa larutan dikali 100%. Bagaimana jika persennya persen massa per volume? Berarti terlarutnya dalam satuan massa, larutannya dalam satuan volume. Begitupun untuk persen volume per volume. Berarti terlarutnya dalam satuan volume dan larutannya dalam satuan volume. Tapi pada umumnya di soal-soal yang kita akan temukan pada bab sifat koligatif larutan, itu yang sering digunakan adalah persen massa per massa. Jadi kalau tidak diketahui keterangannya persen apapun, maka itu dianggap persen massa per massa. Contoh, saya punya larutan urea 30%. Apa artinya? Arti dari 30% larutan urea itu berarti ada 30 gram urea, atau dikatakan tadi adalah zat terlarut dari 100 bagian massa larutan. Berarti pelarutnya berapa gram? 100 dikurangi 30, 70 kan? Berarti ada 70 gram air. Air di sini sebagai pelarut. Nah, jadi jumlah keseluruhannya ini merupakan larutan gabungan dari urea dan air, yaitu sebanyak 100 gram. Ini urea plus air. Nah, kalian harus bisa menguraikan dari kadar persen ini berapa massa terlarut, berapa massa pelarut, dan berapa massa larutan. Satu lagi Ibu contohkan, ini contoh ke-1, contoh kedua. Terdapat larutan gula 25%. Artinya di dalam larutan gula itu terdapat 25 gram gula sebagai zat terlarut, berarti pelarutnya 75 gram air sebagai pelarut, dan ada 100 gram larutan. Nah, ini yang harus dipahami, konsep dasar untuk kita masuk pada perhitungan sifat koligatif larutan. Awas, diingat sekali lagi, kalian harus bisa menyimpulkan dari suatu larutan itu apa zat terlarutnya, apa pelarutnya, berapa jumlah masing-masing atau massa dari terlarut, pelarut, dan larutan. Ya, satu itu konsep tentang persen. Yang kedua, kita akan bicara tentang satuan konsentrasi, yaitu molaritas. Ya. Yang kedua, satuan konsentrasi molaritas. Molaritas dilambangkan dengan M besar. Ya. Di mana molaritas menyatakan banyaknya mol zat terlarut di dalam 1 liter larutan. Banyaknya mol zat terlarut di dalam 1 liter larutan. Ya, dirumuskan M atau molaritas itu mol zat terlarut per 1 liter larutan, di mana mol zat terlarut dilambangkan dengan N, liter larutannya dilambangkan dengan V, maka muncullah molaritas itu N per V. Hati-hati, V di sini adalah dalam satuan liter.
molaritas juga bisa diubah molnya ini dalam satuan gram per ml. Hati-hati, saya tekankan di sini gramnya adalah gram terlarut karena mol di sini adalah mol zat terlarut. MR-nya MR siapa? MR-nya MR terlarut juga. Karena kita menggunakan konversi di sini 1000, maka di sini kita gunakan satuan larutannya adalah mililiter. Hati-hati, penekanan di sini kita menggunakan mililiter larutan. Nah, itulah molaritas. Jadi kalau saya punya 0,3 molar larutan garam, itu artinya ada 0,3 mol zat terlarut. Apa zat terlarutnya? Berarti garam ya. Di dalam 1 liter larutan. Atau kalau kita konversikan ke dalam mililiter, bisa ada 0,3 mol garam dalam 1000 mililiter larutan. Nah, dan yang sering digunakan di soal itu menggunakan satuan mililiter larutannya. Karena dalam laboratorium, jika kita mereaksikan zat yang sesungguhnya, itu biasanya menggunakan satuan mili. Contoh, 10 mili HCl bereaksi dengan 10 mili NaOH. Nah, itu lazimnya, kan nggak mungkin kan kita menggunakan satuan liter, nanti 10 liter dengan 10 liter, wah itu jadinya nanti bisa 1 ember itu yang direaksikan. Nah, jadi pada umumnya menggunakan satuan mililiter. Hati-hati, di sini bukan 1 kalau menggunakan mili, tapi 1000 mililiter. Contoh berikutnya, kalau saya punya 0,2 molar larutan gula, ya, itu artinya ya ada berapa gulanya? Berarti ada 0,2 mol gula atau zat terlarut di dalam 1000 mililiter larutan. Nah, jadi kalian harus paham definisinya, bukan hanya sekedar paham rumus. Lagi 0,5 molar larutan HCl artinya berarti ada 0,5 mol HCl atau zat terlarut di dalam 1000 mililiter larutan. Nah, ini yang harus dipahami mulai sekarang kelas 12. Jangan hanya bisa hafal rumus, tapi harus bisa memahami makna dari rumus. Jadi yang dipahami adalah ini ya, definisinya, bukan hanya sekedar hafal rumusnya ya. Itu molaritas. Saya akan berikan contoh soal yang berhubungan antara persen dan molaritas setelah yang satu ini. Ya, kita lanjutkan. Ada contoh soal mengenai molaritas dan persen massa tadi. Pada label botol tertulis larutan urea 20%, di mana MR urea sama dengan 60. Tentukan kemolaran larutan tersebut jika diketahui massa jenis larutan atau Rho di sini dilambangkan Rho larutan sama dengan 1,1 gram per mililiter. Ya. Baiklah, kita bahas sama-sama. Kalian di rumah juga siapkan kertas dan oret-oretan. Pertama, apa yang diketahui? Diketahui kadar larutan urea 20%. Nah, seperti yang tadi saya katakan, 20% ini diuraikan dulu. Berapa gram terlarut, pelarut, dan larutannya.
Mulai. Berarti di dalam larutan urea 20% terdapat 20 gram urea, 80 gram air, dan ada 100 gram larutan. Nah, dari sini baru kita masuk ke dalam rumus molaritas. Karena yang ditanyakan adalah molaritasnya. Ya, apa tadi rumus molaritas? Molaritas sama dengan gram terlarut per mr terlarut dikali 1000 per mililiter dari larutan. Ya, hati-hati, perhatikan. Kita tinggal masukkan dari angka yang tadi diketahui ke dalam rumus. Berapa gram terlarutnya? Berarti terlarutnya adalah urea ini. Air tadi pelarut, 100 adalah larutan. Berarti kita masukkan 20 gram di sini. 20 gram per mr terlarut. Apa tadi terlarutnya? Terlarutnya adalah urea, di mana mr urea adalah 60. Berarti 20 per 60 kali 1000 per. Apa yang diminta di sini? Yang diminta dalam rumus ini adalah mililiter larutan. Sedangkan yang kita punya dari larutan ini satuannya adalah gram, satuan massa. Tidak bisa 100 gram kita langsung masukkan ke dalam mililiter larutan. Harus diubah dulu gram ini ke dalam mililiter dengan bantuan massa jenis atau rho. Coba. Rho itu sama dengan gram per mililiter. Ya, satuannya kan gram per mililiter. Apa yang ingin kita cari? Mililiter larutan. Berarti mililiter, nah itu sama dengan kalau sini naikkan kali silang, kitanya mililiter berarti gram per rho. Berapa gramnya? Gramnya siapa ini? Gramnya larutan. Awas, karena rho-nya adalah rho-nya larutan di sini. Berapa rho larutan diketahui? Rho larutannya 1,1 dan gram larutannya adalah 100 gram. Jadi 100 per 1,1 itu adalah mililiter larutan. Nah, di sini 100 per 1,1. Inilah yang dimasukkan ke mililiter larutan. Berarti di sini 100 per 1,1. Nggak usah pakai kalkulator, kelas 12 harus sudah bisa lepas kalkulator. Pakai sistem coret, oret-oretan. Usahakan mulai dari sekarang jangan tergantung pada kalkulator karena UTBK tidak menggunakan kalkulator. Sederhanakan. 20 per 60. Berarti di sini akan muncul 1 per 3. Ya, ini naik kan? Berarti kita bisa buat di situ adalah 1 per 3 dikali 1000 dikali naik 1 per 1 per 100. 100 per 1,1 dinaikkan dikali jadi 1,1 per 100. Saya percaya matematikanya sudah oke. Tinggal coret 100, nolnya 2, coret berarti 10 dikali 1,1 berarti 11. Ya, sama dengan berarti 11 ya, 1 dikali 10 dikali 1,1 per 3. Nah, diperolehlah berapa itu 11 dibagi 3? 2 ya, 2, berapa di sini? 9, 10, 11, 2 per 3. 3, 3, berapa nih? 3,2 per 3, 3,6. Ya, sekitar 3,6 molar. Nah, seperti itu. Hubungan antara persen dengan molaritas. Karena nanti muncul di soal koligatif larutan itu diketahuinya dalam persen.
ditanyakannya bisa dalam molar, bisa dalam molal, bisa dalam fraksi mol. Intinya kalian harus bisa memahami berapa zat terlarut, berapa pelarut, dan berapa larutan. Sehingga jika kita ingin masukkan ke dalam rumus, kita sudah punya semua data-datanya. Hati-hati, dari gram diubah menjadi mililiter, itu perlu bantuan massa jenis. Nah, jadi harus ada massa jenisnya. Ya, ada rumus super cepat ya. Jalan tolnya bisa hubungan antara persen dengan molar dinyatakan dengan molaritas sama dengan 10 dikali rho dikali persen dibagi dengan mr. Nah, ini bagi yang ingin jalan tol boleh. 10 dikali rho atau massa jenis tadi 1,1 dikali persen, diketahui persennya adalah 20, maka di sini dikali 20 dibagi mr. Mr urea adalah 60. Nah, jadi kalau kita langsung masukkan coret 1 coret 3 hasilnya adalah 11/3, sama hasilnya 3,6 molar. Nah, mau pilih yang mana? Ya, silakan, tergantung dari kebutuhan. Jika diperlukan soal esai pemahaman konsep yang muncul, kita jawab dengan ini. Tapi kalau soalnya pilihan ganda, silakan menggunakan rumus ini asal rumusnya ingat. Nah, itu yang jadi masalah. Kadang kalian amnesia untuk menghafal rumus, mudah lupa. Sip, oke, bisa dipahami. Nanti saya akan berikan soal, kalian pahami ini, insya Allah bisa mengerjakan soal dengan baik. Sip, lanjut. Yang ketiga adalah molalitas. Ya, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah molalitas. Molalitas dilambangkan dengan M kecil. Hati-hati, molaritas yang tadi dengan M besar lambangnya, molalitas M kecil. Apa itu molalitas? Ya, molalitas menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam 1 kilogram pelarut. Hati-hati, ini yang membedakan antara molaritas dan molalitas. Kalau molaritas 1 liter larutan, kalau molalitas 1 kilogram pelarut. Sehingga bisa dirumuskan M atau molalitas sama dengan gram terlarut per mr terlarut dikali 1000 per gram pelarut. Hati-hati di sini bedanya antara molal dan molar. Ya, saya punya contoh soal. Di label botol tertulis kadar asam asetat atau asam cuka itu 30%. Tentukan kemolalan larutan tersebut di mana mr asam asetat sama dengan 60. Mari kita jawab. Apa diketahui? Diketahuinya adalah kadar asam asetat sebesar 30%. Seperti di awal tadi. Uraikan. Apa artinya 30%? 30% itu berarti ada 30 gram asam asetat atau zat terlarut, berarti 70 gram air atau pelarut, dan ada 100 gram larutan. Nah, baru kita masuk, ditanyakan adalah molalitas. Molalitas gram terlarut per mr terlarut dikali 1000 per gram pelarut. Nah, dari rumus ini kita masukkan data yang diketahui. Berapa gram terlarutnya? Gram terlarutnya adalah 30. 30 per mr-nya tadi ada 60 dikali 1000 per gram pelarut. Di sini
pelarut adalah air, maka yang kita masukkan adalah 70, bukan 100. Hati-hati, bukan larutan tapi pelarut. Jadi di sini masuk yang 70 gram. Nah, gitu. Ini tinggal urusan matematika. Coret, 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 coret. Berarti 3 kali 100, 300 dibagi 6 kali 7. Ya. Jadi yang digunakan adalah 70 gram air. Masukkan 70, kita coret di sini. Nanti salah, jangan 300 di sini ya. 30 per 6 berarti 1/2 ya. 1/2, 1 dikali 100 berarti 100/2. Ini dicoret 1/2 per 14 ya. 100/14 berarti hasilnya adalah sekitar 7 ya. 7,1 molar. Nah, begitu saudara-saudara. Bedakan antara molaritas dan molalitas. Di sini kita tidak perlu menggunakan massa jenis atau rho, karena molalitas yang digunakan adalah gram, bukan mililiter. Jadi kita tidak perlu mengubah gram ke mililiter karena yang dibutuhkan adalah dalam satuan gram di sini. Ya, itulah molalitas. Kita lanjut, yang terakhir adalah fraksi mol. Ya, yang keempat terakhir adalah fraksi mol. Fraksi mol dilambangkan dengan X. Fraksi mol menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan. Karena fraksi mol menyatakan perbandingan, maka fraksi mol tidak memiliki satuan. Ya. Ada XT. XT dilambangkan untuk fraksi mol terlarut. Kalau di buku-buku ada yang melambangkan dengan A, B, bingung. Lebih mudah kita langsung saja XT berarti terlarut, XP berarti fraksi mol pelarut. Jadi XT atau fraksi mol terlarut itu perbandingan mol terlarut terhadap mol larutan, yaitu mol terlarut ditambah mol pelarut. Dan fraksi mol pelarut itu perbandingan antara mol pelarut dengan mol larutan atau mol pelarut ditambah mol terlarut. Di mana jika kita jumlahkan XT ditambah XP itu sama dengan 1 karena menyatakan perbandingan itu tadi. Ya, coba kita lihat contoh soal. Hitung fraksi mol urea dalam larutan urea 20% dengan MR urea 60. Seperti dari awal. Apa yang diketahui? Yang diketahui adalah kadar urea 20%. Kita uraikan. 20% itu artinya ada 20 gram urea. Ya. Ada salah sih, bukan 20, 10 ya. Maksudnya biar mudah perhitungannya tuh. Ulangi. Biar mudah. Sorry. Belum. Dari soal aja ya, dibaca soal. Nggak apa-apa, langsung aja nanti dipotong ya. 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 Coba kita lihat contoh soal berikut. Hitung fraksi mol urea dalam larutan urea 10%, di mana MR urea sama dengan 60. Seperti di awal tadi kita uraikan. Kadar urea 10%, artinya 10% itu berarti ada 10 gram urea, 90 gram air, dan 100 gram larutan urea. Nah, dari data ini kita bisa langsung masuk
kepada fraksi mol. Fraksi mol apa yang ditanya? Ditanya adalah fraksi mol urea atau XT atau fraksi mol terlarut. Berarti XT sama dengan, pakai rumusnya yang ini kan, NT. NT per NP ditambah NT. Di mana mol itu kan sama dengan gram per mr. Jadi kalau kita mau langsung masukkan mol ini ke dalam rumus, maka akan XT sama dengan gram terlarut per mr terlarut per gram terlarut per mr terlarut ditambah gram pelarut per mr pelarut. Maka diperolehlah berapa gram terlarutnya? 10 kan? 10 per 60 per 10 per 60 ditambah gram pelarutnya 90. 90 per, ya di sini kita harus punya mr air. Mr air sama dengan 18. Berarti 90 per 18. Berarti ini 1 per 6 ya, ini 1 per 6. 90 dibagi 18 berapa? 5 ya. Jadi 1 per 6 per 1 per 6 ditambah 5 itu berarti berapa per 6? 30 per 6 mungkin ya, 30 per 6. Nah 90 per 18 tuh kita sederhanakan, bisa dibagi menjadi 3 kali ya. Ini bagi 3, ini bagi 3, jadi 30 per 6 karena biar sama penyebutnya. Sehingga diperolehlah 1 per 6 per 31 per 6. Ya, aduh nggak muat ini. Sini saja ke bawah. Berarti 1 per 6 naik ini dikali 6 per 31. Coret-coret sama dengan 1 per 31. Maka XT sama dengan 1 per 31. Sip, oke, bisa dipahami. Saya titip 4 satuan konsentrasi. Yang pertama adalah persen. Yang kedua adalah molaritas, yang ketiga adalah molaritas, yang keempat adalah fraksi mol. Karena keempat satuan konsentrasi itu kita akan gunakan dalam perhitungan soal-soal sifat koligatif larutan. Ya, untuk pertemuan pertama ini saya cukupkan sampai satuan konsentrasi dulu. Saya akan masuk pada sifat koligatif larutan pertemuan berikutnya. Ya, saya akan memberikan soal, silahkan dikerjakan, pelajari dari apa yang saya sampaikan. Selamat mengerjakan soal. Sukses untuk semua karena kalian adalah anak-anak yang rajin dan cerdas. Tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.